Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 TKJ 1? Pertama-tama Bu Alia mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesehatan hingga mampu dengan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk kelas online produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan produksi massal. Sebagai langkah awal untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu jelaskan dulu untuk kompetensi inti. Kompetensi inti pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan jaringan. Kemudian kompetensi inti yang berikutnya adalah melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah sesuai bidang kerja teknik komputer dan jaringan. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasar adalah menganalisa perencanaan produksi massal, membuat perencanaan produksi massal, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, kemudian membuat indikator keberhasilan tahap produksi massal. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah menerapkan proses produksi massal dan kemudian diakhiri dengan melakukan produksi massal. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu produksi massal. Jika kalian perhatikan pada gambar di layar monitor atau layar HP Android kalian, di sini ada sebuah kegiatan di dalam suatu pabrik yang sedang memproduksi LCD komputer, di mana di dalam proses produksinya dilakukan dengan cara memproduksi massal. Produksi massal merupakan metode yang paling umum diterapkan dalam produk-produk perangkat keras. Dengan adanya produksi massal, produk-produk perangkat keras dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Dan selain itu, dengan produksi massal, produk-produk perangkat keras juga relatif dikerjakan dalam waktu yang singkat. Namun demikian, produksi massal juga harus direncanakan dengan matang. Seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa produksi massal harus direncanakan dengan matang karena produksi massal merupakan produksi yang berkesinambungan. Jika terdapat kesalahan di dalam suatu tahap produksi massal, maka tahap lainnya juga akan terkena imbasnya. Itulah kenapa proses produksi massal harus direncanakan secara matang. Kemudian,
Langkah selanjutnya adalah kita akan memahami apa itu konsep umum produksi massal. Produksi massal juga dikenal dengan istilah produksi mengalir atau produksi terus-menerus, yaitu produksi yang dibuat dalam jumlah besar, di mana istilah produksi massal pertama kali dipopulerkan pada tahun 1926 lewat artikel yang ditulis di Ensiklopedia Britannica, di mana artikel ini ditulis oleh seseorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Produksi massal juga kita bisa jumpai di berbagai jenis produk, di antaranya adalah produk makanan, produk minuman, sampai dengan produk perakitan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga. Berikutnya adalah kita akan mempelajari sejarah produksi massal. Pada gambar di layar monitor, sebuah contoh sejarah produksi massal perangkat keras komputer. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengenai sejarah produksi massal perangkat keras, yaitu perangkat keras komputer. Pada tahun 1953, IBM Endicott yang berlokasi di New York mengumumkan produk bernama IBM 650. IBM 650 merupakan produk perangkat keras komputer yang pertama kali diproduksi secara massal antara tahun 1953 sampai 1962. Sebanyak 2000 sistem telah dihasilkan. Dari contoh produksi massal perangkat keras komputer tersebut, marilah kita membuat kesimpulan apa itu keuntungan dan kerugian produksi massal. Keuntungan dari produksi massal adalah proses otomatis, yakni hanya dijalankan oleh mesin. Karena dijalankan oleh mesin, biaya penekanan untuk pengeluaran pegawai akan sedikit berkurang, atau bahkan bisa menekan biaya pengeluaran untuk pegawai. Kemudian, karena dijalankan oleh mesin, keuntungan dari produksi massal adalah tingkat produksinya menjadi meningkat. Karena bisa menekan biaya pengeluaran untuk pegawai, secara tidak langsung banyak modal yang ditingkatkan. Itulah keuntungan dari produksi massal. Di samping ada keuntungan di dalam produksi massal juga memiliki kerugian. Kerugian produksi massal diantaranya karena bekerja dengan menggunakan mesin, untuk produksi massal biayanya berharga mahal. Dan karena sifatnya yang berulang-ulang, maka pekerjaan akan kehilangan rasa semangatnya. Selain itu, kerugian produksi massal juga merupakan produksi yang dianggap kurang fleksibel karena sifatnya yang terus-menerus dilakukan. Di samping itu, kerugian produksi massal, jika ada salah satu bagian yang rusak, maka otomatis divisi lain juga harus berhenti sampai mesin tersebut diperbaiki lagi. Nah,
Itulah kerugian dari produksi massal. Kemudian materi selanjutnya adalah perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya adalah eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi produksi massal suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, di mana terdapat 5 indikator yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Di antaranya yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu seperti biaya produksi, setiap unit disebut sebagai biaya manufaktur produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan produk menentukan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi yang pada akhirnya dapat menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha. Kemudian yang keempat adalah biaya pengembangan. Biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Yang terakhir adalah kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Demikian materi perencanaan produksi massal yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Apabila dari anak-anakku sekalian ada yang belum bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, silakan bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Rajin mencuci tangan memakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.